Pria dan wanita yang bisa berhubungan seksual sampai dia tua, itu penanda dia sehat loh. Halo teman sehat, selamat datang di Paratalk. Di Paratalk kali ini kita akan membahas how to be healthy and happy. Karena apapun aktivitasnya, yang penting sehat. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat ditunggu-tunggu, yang anak-anak muda pada suka nih. Tapi sayangnya orang-orang tua kadang menganggap ini adalah suatu hal yang tabu karena berhubungan dengan pikiran kotor. Sesuai dengan judulnya, Paratalk kali ini akan membahas tentang sex education. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, kita mendatangkan langsung seorang dokter untuk memberi perspektif medis. Jadi supaya nggak mitos dan ngira-ngira doang nih. Jadi mari kita sambut yuk Dr. Jeffrey Albari Tribowo. Halo, selamat siang dokter. Halo teman sehat, Halo teman sehat. Dan dengerin yang dari rumah nih. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Halo dokter, apa kabar sebelumnya? Ya, alhamdulillah baik. Baik, sehat ya dokter ya? Harus sehat dong, kan kita harus rutin periksa tubuh kita ya. Benar setiap sekali. bulannya. Supaya kita gabung menjadi teman sehat. Betul. Nah dokter, ini saya dengar-dengar dokter ini mendalami ilmu andrologi ya dok ya? Iya, betul. Nah kalau boleh tahu sebenarnya ilmu andrologi itu apa sih dok? Dan apa hubungannya dengan sex education? Oke, secara harfiah dulu ya, andrologi kan terdiri dari dua kata ya, andro dan logi. Logi kan ilmu, andro ini artinya adalah laki-laki. Jadi andrologi itu ilmu yang mempelajari tentang laki-laki. Spesifiknya adalah kami mendalami bidang organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria itu kan luas tuh ya, mulai dari penis sampai ke testis dan organ-organ penyusun lainnya, ada prostat dan segala macamnya juga. Nah tentunya organ reproduksi fungsi utamanya adalah untuk hubungan seks pastinya kan ya. Jadi ya andrologi pasti akan sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau dengan seksual itu. Oke, jadi seksual ya dok ya. Ngomong-ngomong tentang seks ini kan sebenarnya sering banget dikonotasikan sebagai sesuatu hal yang kotor, pikiran kotor, tabu gitu. Nah ini sebenarnya kalau ngomongin kotor itu juga tergantung pada orangnya masing-masing ya dok ya. Sebenarnya sex education sendiri ini apa sih dok? Betul banget nih, jadi mas ya. Jadi banyak orang yang beranggapan edukasi seks itu nggak penting. Anak-anak tuh nggak perlu diajarin, biarin mereka tahu aja dengan sendirinya. Tapi yang banyak orang lupa adalah ada loh orang-orang yang nggak paham tentang seks sampai dia menikah. Dia bingung harus ngapain. Dan itu saya menemui itu sendiri secara langsung. Banyak orang-orang yang bingung. Kenapa? Minimnya edukasi seks. Selain itu juga edukasi seks ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, terutama bagi anak-anak. Kemudian hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal negatif. Terutama bagi anak-anak ya, ini sangat penting. Karena apa? Banyak banget loh kasus-kasus kita lihat ya di berita, ada kasus pedofilia. Benar. Nah, terus ada kasus pelecehan seksual, ada eksibisionisme juga itu sering terjadi. Nah, apa yang terjadi apabila itu terjadi ke anak-anak kita? Sedangkan ia belum dibekali dengan edukasi seks. Dia itu akan bingung. Aduh, aku ini harus ngapain ya? Ada yang seperti ini, aku nggak pernah diajarin. Nah, edukasi seks ini semacam memberikan pagar atau perlindungan terhadap baik itu diri kita ataupun keluarga-keluarga kita. Seperti itu, Mas. Oke dokter, jadi sebenarnya sex education ini hal mendasar banget sebenarnya dok ya. Kayak ini bisa mencegah seperti yang dokter sebutkan tadi, pedofilia, mungkin fetish ya dok, seperti itu. Kalau di luar negeri kan memang sudah diterapkan nih ya dok untuk sex education. Kenapa sih kok di Indonesia ini kok belum diterapkan? Ya mungkin karena banyak orang yang masih dengar kata seks aja udah langsung kaget. Apa itu? Ada apa ini seks ini? Padahal gini ya, jadi ada sebuah analogi yang menarik. Jadi ada seorang pakar dalam bukunya dia nulis gini, edukasi seks itu ibarat seperti sebuah taman bagi anak-anak. Maksudnya gini, anak yang sedang tumbuh apabila kita berikan edukasi seks yang baik, tamannya itu akan tumbuh dengan bunga-bunga yang berbagai macam, tumbuh dengan subur, kemudian ada pagar pembatas segala macam untuk melindunginya dari orang-orang yang ingin merusak. Bagi orang-orang yang tidak diberikan edukasi seks dengan baik, tamannya itu tidak tumbuh tumbuhan-tumbuhan yang bagus, pagarnya nggak ada, jadi sangat mudah dirusak. Nah seperti itu. Sialnya lagi, anak-anak tidak bisa memilih apakah dia mendapat orang tua yang mengerti tentang tersebut atau tidak. Bagaimana kalau misalnya anaknya dari orang tua yang sangat mentabukan edukasi seksual? Ternyata saat dewasa dia mengalami pelecehan seksual atau bahkan saat anak-anak dia terburuknya berhadapan dengan seorang pedofilia segala macam, dia menjadi bingung. Taman tersebut dirusak bandingkan dengan anak-anak yang memiliki pagar pelindung. Oh, ini ada orang jahat, aku tahu harus berbuat apa. Hal simpel ya dari edukasi seksual adalah menyebut penis dan vagina bagi anak-anak. Itu paling simpel banget.
Saya bingung kenapa ya, buat teman-teman sehat juga ya. Kenapa sih banyak orang ya itu mentabukan penyebutan penis dan vagina, terutama ke anak-anak. Kita nggak mungkin dong bilang ini tangan, kita ganti aja jadi batu ya, nggak boleh nyebut tangan, batu. Kenapa? Penis dan vagina itu bukan sesuatu yang kotor, dia ada di kamus, dia organ tubuh, dia bagian ilmiah. Tidak ada yang salahnya untuk menyebut penis dan vagina, mengajarkan pada anak-anak kita, karena konteks kotor atau enggak itu adalah tergantung dari bagaimana kita mengajarkannya. Kalau kita mengajarkannya untuk hal-hal yang dianggap jelek segala macam, justru nanti anak akan penasaran, cari info-info di internet, penis itu apa, timbul nanti situs-situs yang tidak diharapkan, malah jadi hal negatif. Berbeda dengan kita mengajarkan penis itu adalah alat kelamin pada pria, pada wanita dia berbeda lagi, ada namanya vagina. Bagian organ kelamin ini adalah hal yang sangat tidak boleh dilihat, apalagi disentuh oleh orang lain, kecuali oleh bapak dan ibu kamu. Hal seperti itu yang kita ajarkan kepada anak-anak, itu akan sangat melindungi mereka. Sehingga anggap ketika anak tersebut sekolah, masih TK atau SD, tiba-tiba ada orang lain yang dia menyentuh paha atau organ kelaminnya, dia bisa langsung teriak. Ini kan nggak boleh bagi aku ya, diajarkan orang tua, aku harus teriak nih, aku harus lapor ke guru. Dia bisa melindungi dirinya sendiri. Bayangkan kalau misalnya orang tidak tahu, anak-anak dia akan kebingungan. Jadi edukasi seksual itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat penting. Harapan saya pribadi nanti edukasi seks ini bisa semakin digencarkan lagi dan menjadi kurikulum pendidikan. Jadi sebaiknya untuk kurikulum sekolah dasar ditambahkan tadi ya dok ya, sex education. Dulu saya pernah mempropose untuk memberikan sex education di suatu sekolah, tapi gurunya menolak, bilang seperti ini dok, kayak loh ini nanti kalau anak-anaknya diberi sex education malah melakukan dong gitu kan, sebenarnya ini malah untuk melindungi mereka seperti itu ya dok ya. Betul, jadi banyak yang beranggapan edukasi seks berarti mengajarkan cara berhubungan seks, Padahal enggak. Lebih luas dari itu. Jadi edukasi seksual itu diberikannya harus sesuai dengan umur dan perkembangan. Gak mungkin kan anak umur misalnya 5 tahun baru TK kita ajarkan tentang edukasi seks yang terlalu tinggi, nggak mungkin. Kita akan mungkin mengajarkan hal-hal simpel seperti cara membersihkan organ kelamin, cara melindungi diri mereka dan memberitahu kalau organ kelamin itu adalah hal yang privat, penis dan vagina itu tidak boleh dilihat atau dipegang. Hal-hal seperti itu yang sangat penting. Berbeda nanti ketika dia sudah mulai dewasa remaja, pubertas, SMP, SMA segala macam, mungkin kita harus mengajarkan yang lebih kompleks lagi, lebih mendalam lagi, karena kan banyak ya remaja-remaja sekarang tuh yang akhirnya seks bebas karena tidak tahu segala macam. Jadi penting bagi kita menyesuaikan dengan usia dan perkembangan tersebut. Jadi step by step ya. Betul. Dokter ya, dan sesuai dengan kapasitas umurnya seperti itu. Nah kalau untuk sex education nih baiknya tuh sejak umur berapa sih, dan tahapannya lebih detailnya bagaimana dok untuk sex education ini? Sejak anak-anak pertama kali sudah bisa belajar, sedini mungkin. Sedini mungkin, Tapi kita sesuaikan dengan tadi saya bilang dengan tahapan usia dan perkembangannya. Jadi ya tadi kalau misalnya yang lebih muda kita ajarkan temanya yang lebih mudah. Kalau yang lebih dewasa tentu akan kita berikan ilmu-ilmu yang lebih mendalam lagi ya. Kayak remaja tadi tentang apa itu penyakit penular seksual, bagaimana mengapa seseorang itu bisa terjadi kehamilan, bagaimana proses pembentukan bayi segala macam, itu mungkin bisa diajarkan kepada remaja. Tapi intinya kita sesuaikan aja. Sedini mungkin itu tentu jauh lebih baik untuk melindungi mereka. Karena kan pasti anak-anak pasti pernah mengalami fase di mana dia sendiri, entah di sekolah, entah dia bermain dengan teman-temannya. Bahkan ya kita baca aja deh berita, banyak banget kan berita-berita tentang pelecehan seksual, terutama bagi anak-anak kan ya. Kadang mereka nggak tahu, oh pelakunya ternyata anggap misalnya ada yang keluarga sendiri loh. Itu terjadi dan itu kejadian di Indonesia beberapa kali. Jadi sangat penting sekali. Tapi kalau untuk lebih rincinya mungkin itu lebih detail ya, ada per umurnya itu ya nanti. Oke dok, jadi sebenarnya sex education ini juga nggak untuk orang yang untuk anak kecil itu sendiri, namun untuk lingkungan sekitarnya juga ya, untuk bisa lebih aware. Betul. Nah dok, saya juga penasaran, tadi dokter menyebutkan beberapa kali tentang membersihkan kelamin. Ini sebenarnya fungsinya apa sih dok kalau kita membersihkan kelamin dengan benar itu? Apakah mungkin berhubungan dengan penyakit seksual menular atau ada penyakit saluran kencing dan sebagainya? Jadi tentang membersihkan kelaminnya. Jadi banyak anak-anak tuh yang dia nggak tahu cara membersihkannya gimana. Bahkan habis pipis langsung lari-lari aja, nggak dicebok ya. Gak cuci tangan langsung gitu ya. Padahal kan ya itu pasti ada kuman segala macam. Dan bagaimana pria itu kan kalau belum mengalami sirkumsisi atau disunatkan dia ada kayak semacam pelindungnya ya. Nah itu kan idealnya harus ditarik dan dibersihkan. Kalau nggak kadang sering ada menumpuk
kotoran-kotoran yang sering disebut istilah medisnya itu smegma. Smegma, oke. Nah itu kan harus dibersihkan, kalau nggak dibersihkan bisa nanti timbul peradangan atau permasalahan. Begitu pula pada wanita, bagaimana cara cebok yang baik. Karena kalau nggak tahu nanti bingung, cebok itu yang benar gimana sih? Dari depan ke belakang, belakang ke depan, apa dari bawah ke atas ke bawah kan nggak tahu ya. Jadi cebok pun juga ada tekniknya loh pada wanita, bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya infeksi pada organ kelamin mereka. Karena itu tadi kan kalau pada organ reproduksi wanita kan ada vagina, belakangnya itu kan ada anus. Vagina itu tempat ada lubang saluran kencing, ada untuk ke arah rahim dan segala macam, dan anus itu tempat untuk buang air besar. Kalau dia ceboknya dari belakang ke depan kan otomatis kuman yang dari anus ke bisa depan. ke depan dan bisa menimbulkan masalah. Jadi kita ajarkan kalau cebok itu kalau pada perempuan harus dari depan ke belakang, gunakan air, jangan menggunakan cairan-cairan yang entah sering orang pakai madu lah, pakai apa. Itu kan hal-hal simpel yang bisa kita ajarkan. Kita ajarkan juga ke anak pria. Ini loh, bersihkan tuh harus setiap kencing ya, dibersihkan, terus jangan lupa cuci tangan juga setelah itu. Itu kan hal-hal simpel yang kadang sering terlupakan. Itu masuk ke dalam edukasi seksual. Jadi nggak bener ya edukasi seksual ngajarin hubungan tentang seks dulu gitu. Padahal lebih luas dari itu ya dokter ya. Justru itu sangat bermanfaat gitu. Itu juga bisa mengajarkan tentang identitas cowok dan cewek gitu ya dok ya. Nah ngomong-ngomong nih dok, karena teknologi sekarang ini sudah semakin pesat dan semuanya sudah serba online. Jadinya tuh banyak banget informasi-informasi yang tersebar luas di sana, tapi kadang tuh informasinya nggak valid. Akhirnya banyak menimbulkan suatu mitos-mitos dan dugaan-dugaan. Netizen ini jadi cuma mengira-ngira bener nggak sih ini. Nah, maka dari itu kita sudah ngumpul nih beberapa pertanyaan dari netizen yang pastinya udah super sekali ya. Wah, ini ya. Siap. Karena sangat excited dan sangat rasa ingin tahunya itu sangat tinggi dok. Nah, mungkin tapi mereka nggak berani menanyakan hal ini sebelumnya karena tadi itu takut dianggap kalau ini hal yang tabu. Jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan netizen ya. Oke, pertanyaan pertama nih. Mengapa vagina terasa kering saat berhubungan seksual? Langsung ya? Iya, langsung jos pertanyaannya. Edukasi seksual tentang cebok langsung ke vaginanya nih dok. Vaginanya ya, mengapa vagina terasa kering saat berhubungan seksual? Oke, untuk memahaminya gini. Jadi siklus respon seksual pada manusia itu ada istilahnya, siklus respon seksual. Jadi siklus respon seksual itu terdiri dari beberapa tahapan. Jadi kayak ada jalannya, ada gunungnya lah. Sebelum naik gunung ada namanya hasrat. Jadi gairah gitu. Aduh, aku pengen berhubungan nih. Kita konteksnya orang yang udah menikah ya. Say no to free sex. Ya, kita say yes to marriage sex. Asal halalkan dulu. Halalkan dulu. Oke, saya menentang seks bebas ya dalam konteks ini. Konteksnya untuk orang yang udah menikah. Jadi kalau orang yang menikah, mereka timbulnya rasa ingin berhubungan pasti ada gairahnya dulu ya, ada hasratnya dulu ya. Setelah hasratnya muncul, rasa ingin berhubungannya muncul, barulah dia akan naik ke tahap selanjutnya, yaitu arousal. Arousal itu kayak apa ya, kayak mulai bangkitan gitu. Bangkitan perangsangan ya. Nah kalau di arousal baik pada laki-laki dan perempuan tuh ada ciri-cirinya. Laki-laki itu paling mudah, paling kelihatan apa? Ereksi? Berdiri? Apa yang berdiri? Badannya? Itunya dong. Penisnya. Nah, betul. Jadi kalau pada laki-laki itu ereksi penisnya ya. Nah, kalau pada perempuan, dia itu ada salah satu tandanya itu tadi ada yang namanya lubrikasi vagina. Kemudian klitorisnya dia mulai agak membesar. Kemudian nadinya jadi sedikit meningkat. Maaf nih dok, ini mungkin kalau di cewek mungkin yang disebut becek itu ya dok ya? Iya. Becek, Becek, betul sekali. Nggak apa-apa kan ini ya? Sex education, tidak ada tabu-tabuan nih. Iya. Jadi banyak istilah-istilah slanky sebenarnya dalam dunia seks ini kan. Kayak becek lah, segala macam. Jadi ya kalau bahasa medisnya sebutnya lubrikasi vagina. Baru nanti habis desire, arousal, baru nanti orgasm. Orgasm itu tahapan orgasme paling puncaknya. Pada pria jelas tuh, apa? Ejakulasi. Oh, kayaknya berpengalaman sekali ya, Mas. Jelas, saya pria dewasa dok. Oh ya, belajar seksual ya. Jadi pada pria jelas ejakulasi. Nanti pada wanita dia jauh lebih rumit karena dia nggak kelihatan ya. Mungkin kita akan diskusikan sebut nanti ya. Jadi itu ada tahapan-tahapannya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya suami istri gak pakai pemanasan, suaminya udah kebelet, aduh mana nih istriku udah dari gak pulang 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Hasratnya tinggi sekali. Laki-lakinya udah siap, perempuannya belum siap. Tanpa pemanasan, akhirnya apa yang terjadi? Belum terjadi lubrikasi vagina. Akhirnya
kurangnya saat berhubungan kurang nyaman, timbullah nyeri segala macam, kesakitan. Nah, jadi kadang masalah kurangnya foreplay atau pemanasan. Jadi buat laki-laki yang ada laki-laki harus saya sabar, juga nih. ya, harus sabar. Jangan langsung Gasrak. masuk. Iya, jadi penting sekali pemanasan, terutama bagi wanita. Mereka sangat memerlukan yang namanya pemanasan itu tadi. Faktor lain yang bisa menyebabkan vagina kurangnya terjadi lubrikasi itu adalah faktor usia. Ya, jadi lubrikasi vagina itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah hormon-hormon. Pada usia yang lebih lanjut, terutama pada wanita yang sudah mengalami menopause, hormonnya otomatis turun. Jadi lubrikasi vaginanya tentu akan Ikut terganggu. turun. Jadi makanya sangat penting sih kalau ada masalah tuh harus periksa ke dokter dulu. Ini masalahnya karena apa? Bener karena kurang pemanasan tadi atau ada masalah di hormonnya? Gitu. Intinya harus step by step ya dok ya, Betul. jangan langsung main aja, yang Betul. sabar dong cowok. Nah langsung kita masuk ke pertanyaan kedua ya dok ya. Apakah aman menggunakan cairan lube setiap berhubungan seksual? Cairan lube ya. Nah, cairan lube buat teman-teman ketahuinya itu menggantikan peran dari lubrikasi vagina ya. Jadi itu tadi, karena kalau vagina nggak ada cairannya saat berhubungan tuh nyeri pada perempuannya, kasihan. Jadi gunanya lubrikasi itu untuk membuat nyaman saat melakukan penis penetrasi terhadap vaginanya. Nah, penggunaan lube tentu aman asalkan diperhatikan satu, bahannya. Apa bahan dari lubrikasi tersebut? Ada banyak, ada yang water based, oil based, ada yang mix segala macam. Yang penting sih saran saya beli resmi dari apotik dan produk legal. Oke dok. Jangan sampai ada, karena saya pernah nemuin ya edukasi-edukasi yang menyesatkan bilang katanya bisa menggunakan madu, Waduh. minyak kelapa. Waduh, itu kan nanti malah semut ya yang segala macam. Suaminya jadi Iya, ada gula, ada semut kan. Campur-campur nanti ada madu, ada cairan vagina, ada sperma kan. Oke. Malah infeksi pada perempuannya. Jadi penggunaan lubrikan boleh saja dilakukan, tapi itu tadi harus mencari produknya yang betul, yang legal dan beli di apotik. Dan yang paling penting lagi, kalau memang masalahnya adalah masalah hormon, segera untuk konsultasi ke dokter untuk diperiksa hormonnya dan mendapatkan pengobatan terkait. Karena kalau misalnya ada masalah hubungan seksual, itu pasti ada masalah di tubuh. Pria dan wanita yang bisa berhubungan seksual sampai dia tua, itu penanda dia sehat loh. Oke. Jadi nggak ada istilah, oh udah tua kok masih hubungan seks, nggak ada. Kalau dia bisa hubungan seksual dan terjalin rapi, selain membangun intimacy relationship suami istri, itu juga menunjukkan kalau tubuhnya itu sehat. Fit. Oke. Gitu. Jadi teman sehat. Teman sehat, siap. Oke, ketiga, perbedaan fetish dan fantasi seksual nih dok. Banyak sekali nih yang salah kaprah. Fetish ini sesuatu yang jelek dan fantasi seksual itu sesuatu yang bagus. Ini gimana dok? Oke, fetish dan fantasi seksual. Oke, Mas pernah ingat nggak nih? Dulu heboh di Twitter. Ada kain jarik. Oke, Ingat? itu ya Mas X itu ya. Iya. Jadi dia itu suka dengan seseorang yang dipakai kain jarik di foto, minta dikirimkan. Ngakunya buat tugas kuliah tuh kan. Ternyata bukan. Ternyata ya buat dia untuk melancarkan hasrat seksualnya ya. Jadi fetish secara mudahnya adalah timbulnya hasrat atau gairah seksual terhadap benda mati atau hal-hal yang bukan pada umumnya. Contohnya kan kalau pada genital, pada payudara itu kan hal yang normal. Wajar. Ya. Tapi dia bukan pada umumnya. Contohnya apa? Ada orang yang dia tertarikannya kepada kaki. Oke. Kita kan kalau ngeliat kaki kan kayak misalnya orang normal kan lihat kayak biasa aja kaki ya. Tapi mungkin bagi orang yang memiliki fetish terhadap kaki, dia kan meningkat hasratnya. Atau yang benda mati tadi. Benda mati ada yang tertarik misalnya terhadap pintu misalnya, atau ada benda-benda tertentu. Nah itu juga sudah termasuk ke dalam fetish karena dia kelainannya ke benda mati. Yang jarik juga dia ketertarikan ke benda jarik, mati. ke jarik itu tadi. Walaupun ada manusia ya di situ, tapi kan dia karena Fokus fetishnya utamanya itu. karena jariknya tadi ya dok. Betul. Jadi fetish itu tadi ke arah sana. Nah kalau fantasi seksual itu adalah dia apa yang dia bayangkan. Apa yang dia bayangkan untuk bisa merasakan gairah seksualnya. Entah dia nonton film porno, entah dia mungkin membayangkan istrinya, entah dia membayangkan artis, selebritis, segala macam. Jadi apa yang dia bayangkan, oh artis ini seksi banget ya, dia pakai pakaian dalam segala macam. Aku suka dia pakaian, itu fantasi seksual. Nah fetish ini yang
harus jadi concern utama ya. Jadi kalau ada orang-orang yang ketertarikannya ini kayaknya nggak normal deh, harus segera konsultasi ke dokter tuh untuk cari tahu penyebabnya kenapa dan tata laksana lebih lanjut. Karena kasihan kalau nanti dia menikah dengan istri, dia fetishnya ternyata suka sama misalnya kaki, istrinya bingung kan, kok kamu sukanya sama kaki kenapa sih? Nah itu kan jadi masalah. Jadi sangat penting untuk mencari pertolongan ke dokter. Dokter, oke. Jadi fetish sebenarnya bukan sesuatu yang normal ya dokter ya. Kalau saya jadi penasaran nih dokter, kalau untuk kekerasan BDSM itu termasuk fetish atau fantasi seksual ya dok ya? Jadi gini, kalau BDSM ini masalahnya ya, masalah film pornonya sangat mudah diakses ya. Dulu-dulu mungkin tahun 70-80-an mungkin orang nggak ada yang tahu masalah ini karena ada film porno jadi orang tahu oh ternyata ada yang beginian toh, ada yang bisa melakukan seperti ini toh. Nah BDSM sendiri kalau menurut saya itu yang penting komunikasikan dulu dengan pasangannya. Asalkan pasangannya sama-sama menyukai, ya nggak masalah. Dia tertarik dengan hal tersebut, dia mau mengeksplor ya nggak masalah. Asalkan jangan sampai yang mencederai serius ya. Jadi intinya dia buat teman-teman yang belum tahu BDSM tuh dia di mana ada orang yang melakukan hubungan seksual dengan alat-alat bantu, biasanya dengan rantai, dengan ikat-ikat segala macam, ada dengan mesin segala macam. Itu tadi komunikasikan dulu dengan pasangan. Kalau kamu yang tertarik seperti itu, apakah dia mau atau enggak? Kalau nggak mau jangan dipaksa karena itu tadi definisi normal dan tidak normal tuh masih agak abu-abu, agak sulit. Kalau dia ngerasa ini nggak ada masalah bagi pasangan, normal dong berarti dia suka, pasangan nerima-nerima aja nggak ada masalah, nggak saling menyakiti. Tapi kalau satu orang nggak suka, otomatis ini sudah tidak normal dong. Jadi KDRT ini nanti BDSM-nya. Jadi kalau saran saya tetap harus komunikasikan dulu, terutama kalau kita memiliki fantasi seksual. Ada orang fantasi seksualnya kamu harus misalnya pakai pakaian apa gitu ya, pakaian anime, cosplay segala macam. Mungkin ada yang fantasi seksualnya seperti itu. Komunikasikan dulu. Kalau pasangannya keberatan segala macam ya jangan dipaksa, coba cari jalan tengah. Karena tadi normal itu masih agak abu-abu karena pasangan itu kan melibati laki-laki dan perempuan. Gimana caranya supaya keduanya itu menemukan titik tengah yang ideal. Oke, yang penting sama-sama senang gitu ya dok. Betul. Ya. Oke, next question nih dok. Bagaimana perempuan tahu kalau dia tuh sudah orgasme? Bagaimana perempuan tahu dia sudah orgasme? Tadi kan saya bilang ya ada jalannya dulu ya seperti gunung, ada dia gairahnya dulu, hasrat, baru dia orgasme. Kalau pada pria kan udah jelas ya orgasmenya ya, dia ereksi terus terjadinya ejakulasi. Nah pada perempuan dia akan jadi lebih rumit ya. Satu buat teman-teman ketahuin ya, teman sehat ketahuin, orgasme itu semua it's in our brain. Ya, jadi ada peluncuran segala macam neurotransmitter segala macam dan sensasinya itu perasaannya itu beda-beda tiap orang. Jadi jangan sampai nanti ada cewek temen aku dia orgasmenya dia sampai teriak kedengeran ke tetangga loh. Kok aku nggak pernah teriak ya, jangan-jangan aku nggak pernah orgasme nih. Beda-beda. Ya, sensasi orgasme tiap orang itu beda-beda ya. Tapi kalau dari bagaimana fisik dan fisiologis apa yang terjadi sih? Dari laporan-laporan dia menyebutkan gini, satu nadinya lebih meningkat, tensinya terjadi peningkatan, nafasnya meningkat. Tapi nggak mungkin kan berhubungan seks sambil ngitung ya. Sambil ngitung ya, ini berapa nih? Nggak mungkin dong ya. Jadi kalau cirinya yang paling umum kelihatan itu satu, dia akan terjadi kontraksi pada otot-otot di vagina ya. Itu ciri yang paling sering. Jadi saat masuk terjadi kontraksi vagina. Makanya kalau perempuan orgasme dan saat lagi penetrasi itu penis terasa nyaman karena ada yang memijat, ada yang memijat gitu. Jadi itu salah satu tandanya. Tanda-tanda lain apalagi, nah pada suatu kejadian ini nggak semua wanita mengalami ya, tapi ada yang namanya squirting. Ya, squirting itu apa? Itu kalau bahasa slangkinya tuh ejakulasi pada wanita ya, meskipun nggak gitu benar ya. Karena kalau pada pria ejakulasi pasti terjadi pada orgasme. Nah, squirting ini adalah saat wanita mengalami stimulasi seksual yang cukup adekuat, nanti akan ada kelenjar-kelenjar di daerah vagina itu yang akan dia hipersekresi mengeluarkan cairan. Nah, saat keluar cairan itulah saat terjadi orgasme terjadi penumpukan yang sangat hebat dan jadilah squirting. Itu tadi pengeluaran cairannya itu tadi. Nah, itu yang disebut dengan squirting. Tapi itu nggak semua wanita mengalami hal tersebut. Ada yang enggak. Jadi kalau orang-orang lihat film porno kan, itu di film porno pemain pornonya dia bisa sampai squirting. Sampai heboh banget gitu ya. Kok istri aku nggak bisa ya? Malah marah nanti ke istrinya. Istrinya juga bingung kan. Makanya banyak stigma-stigma yang agak keliru. Orgasme itu ada di
brain, perempuan yang tahu gimana rasanya, gimana sensasinya, apa yang dia inginkan. Tapi tanda-tandanya tentu ada kan, tapi itu tadi nggak semuanya pukul rata. Ada lagi yang bilang katanya pada wanita itu ada, baik laki-laki perempuan itu ada namanya hot flush ya, sex flush. Sex flush itu apa? Kulitnya menjadi kemerahan karena terjadinya pelebaran pembuluh darah, kemudian terjadi katanya sampai tangannya mencengkram kayak gitu. Sampai kayak gitu ya dok ya? Nah, tapi itu semua nggak pasti terjadi karena tiap orang mungkin memiliki perbedaan responnya masing-masing ya. Tapi itu tadi yang paling penting sih, perempuan itu dia ngerasakan kalau dia ada perasaan puncak kayak semacam yang terilis gitu, ada tension yang terilis, itu orgasme. Oke, jadi beda-beda ya dok ya, jangan disamakan ya, tolong. Nah, nanti ada yang kok nggak squirting ya pasangan aku, kok dia nggak teriak kayak tetangga ya. Beda-beda dong. Oke dok, pertanyaan selanjutnya ya. Mengapa vagina berdarah saat berhubungan seksual? Bahkan nih ada yang nanyain juga kayak, kenapa kok waktu pertama kali kok nggak berdarah? Ini kenapa ya dok ya kira-kira? Oke, ini nyambungnya masih ke yang saya sebutkan di awal tadi ya, saat ada tahapan yang dia hasrat, gairah, dan orgasme tadi itu. Kalau pada perempuan kan kalau dia udah pemanasannya cukup segala macam, otomatis dia vaginanya udah lebih siap lah. Kan yang namanya di tubuh kita kan ada pembuluh darah segala macam. Kalau kurang pemanasan segala macam, vaginanya dindingnya belum siap, belum elastis, nanti malah otomatis kan masih ada kemungkinan timbulnya perdarahan karena ada gesekan segala macam. Nah, jadi itu yang bisa menyebabkan. Jadi tetap intinya foreplay dulu, pemanasannya yang cukup dulu. Dan yang buat teman sehat ketahuin, gimana cara kita tahu wanita itu udah siap untuk dilakukan penetrasi atau enggak? Jawabannya yang paling tepat adalah wanita itu yang tahu sendiri. Oke, hanya tahu. Wanita yang tahu. Dia yang ngerti, ngerasa oke ini udah siap nih, udah vaginaku udah siap, udah cukup lubrikasi. Dia yang tahu. Laki-laki itu kadang ya ketika berhubungan dia lupa kan segala macam, ini udah siap nih, ternyata kesakitan segala macam. Jadi makanya kalau menikah tuh modal utamanya adalah komunikasi. Selain untuk di rumah tangga segala macam, hubungan seksual pun kuncinya komunikasi. Ada wanita yang senang dia titik sensualnya senang dipegang di leher. Ada yang senang dipegang misalnya di daerah pusar, perut segala macam, dikomunikasikan segala macam. Jadi tetap komunikasi itu sangat penting bagi pasangan. Dan kenali pasangan Anda tentunya ya. Iya, dia sukanya di mana nih? Itu penting. Kalau ini dok, kelebihan dan kekurangannya pembekuan sel telur. Oke. Ini jadi kemarin sempat heboh di berita ya. Ada artis ya, Luna Maya ya. Dia cerita katanya dia kan usia 40 ya. Dia sudah membekukan sel telurnya. Ini saya sangat mengapresiasi sekali Luna Maya ini karena dia concern terhadap kesuburannya dan dia mengerti. Jadi menikah kan bebas ya, urusan setiap orang segala macam. Tapi memang yang jadi pertimbangan adalah bagaimana nanti status kesuburannya. Luna Maya sudah melakukan hal yang sangat tepat dengan membekukan sel telurnya. Jadi apakah ada kekurangan? Dari beberapa penelitian menunjukkan tidak terjadi penurunan kualitas telur yang sudah disimpan. Bahkan disimpannya bisa sampai bertahun-tahun. Nggak masalah. Jadi kekurangannya ya nggak ada. Cuman ya memang harus melalui tindakan pembedahan segala macam ya. Harus persiapan segala macam. Kelebihannya apa? Nanti sewaktu-waktu misalnya seseorang wanita ya, dia belum menikah anggaplah sampai umur 35. Usia 35 tahun ke atas, itu angka kesuburannya mulai menurun. Dia harus memikirkan, aduh aku masih pengen punya anak nih, tapi aku belum menikah. Ya udah deh, telurnya aku bekukan dulu. Dengan harapan siapa tahu nanti di usia 45 tahun dia baru menemukan, baru menikah kan, dia masih bisa punya anak karena dia masih memiliki telur yang disimpan tadi. Walaupun yang jadi perhatian adalah hati-hati juga saat usia kehamilan, semakin tua kan otomatis semakin beresiko juga ya, terjadi komplikasi segala macam. Tapi intinya dia punya telur nih yang disimpan. Yang dipertimbangkan tadi kehamilan, kan kehamilan tetap terjadi kan 9 bulan pada orang tersebut. Jadi otomatis kalau dia lebih tua, otomatis ya pasti ada resikonya juga. Tapi kalau saya pribadi sangat menyarankan, terutama bagi wanita yang usia 35 tahun masih belum berencana menikah, pertimbangkanlah untuk pembekuan sel telur. Jadi kalau pada wanita ini sel telurnya tuh terbatas ya dok ya? Betul. Nah kalau pada cowok gimana nih dok? Ya, jadi kalau
pada wanita, sel telur yang dimiliki itu udah dibawa dari lahir ya. Jadi jumlahnya berapa nanti akan terbatas. Makanya ada namanya menopause. Menopause, oke. Tapi kalau kita telisik lagi secara harfiah, menopause. Laki-laki no pause. Jadi itulah kalau pada wanita ada pause-nya ya. Pada laki-laki dia sampai tua pun masih bisa untuk bisa memiliki ya. Karena sperma itu diproduksi terus-terusan. Dia akan terus diproduksi. Jadi nggak ada pause-nya. Jadi unlimited ya kalau untuk cowok. Betul. Itu ya dok ya. Ini juga menarik. Kadang tuh orang itu pingin memprogram kalau anaknya tuh pingin cowok, abis itu cewek. Kalau nggak gitu cewek semua gitu dok. Ada tips or triknya nggak sih dok supaya bisa punya anak laki-laki atau perempuan? Iya. Jadi memang tentang pemilihan jenis kelamin pada anak ya. Ada yang beranggapan menggunakan cara-cara tertentu. Ada yang bilang katanya, oh kalau wanita orgasme duluan nanti jenis kelaminnya gini, kalau laki-laki orgasme duluan nanti jenis kelaminnya gini. Tapi itu semua masih belum terbukti secara nyata ya. Karena apa gini? Secara teorinya yang menentukan jenis kelamin anak itu sperma bapak. Bukan sel telur dari sang ibu. Apakah sperma yang menembus sel telur nanti di tubuh si ibu yang berkromosom X sehingga akan menjadikan anak perempuan, atau sperma yang mengandung kromosom Y. Kromosom itu adalah kode gennya ya. Apakah yang mengandung kode gen Y yang akan menyebabkan anaknya nanti jadi laki-laki? Bergantung pada sperma bapaknya. Tentu kita nggak bisa ngatur dong dalam tubuh wanita, oh spermanya nih yang mana nih? Karena kita sperma kalau keluar kan nggak bisa kita pilih ya, ini yang mana X, yang mana Y. Random ya dok ya? Dia akan masuk, ya udah, dan akan terjadi pembuahan. Dengan penggunaan teknologi seperti penggunaan bayi tabung, hal tersebut bisa dilakukan. Karena spermanya akan diidentifikasi dulu mana yang kira-kira isinya X, mana yang Y. Tapi kalau secara natural, hal tersebut cukup sulit. Walaupun ada teori yang bilang katanya dengan menggunakan teknik-teknik tertentu bisa. Tapi kalau secara teori yang saya ketahui nyatanya, ya itu tadi akan sangat sulit mengontrol sperma mana yang akan menembus sel telur. Kan ada juga yang bilang makan apa? Harus makan daging, makan sayur supaya anaknya bisa cewek atau cowok gitu. Cuman saya masih sampai sekarang belum menemukan bukti kuat apakah makan ini akan mempengaruhi spermanya yang lebih banyak X atau Y, itu saya masih belum menemukan. Oke, jadi yang paling bisa kita lakukan berdoa ya dok ya mungkin. Ya boleh lah. Oke. Nah ini dok, juga ada berita tentang husband stitch nih. Yang setelah melahirkan dokter nambahin jahitan ke si ibu tanpa persetujuannya si ibu. Jadi nggak ada informed consent ya dok, mungkin istilahnya dok. Dengan alasan biar suami si ibu itu makin puas. Nah tapi ternyata ibunya tuh malah kesakitan setelah dilakukan itu dok. Sebenarnya kepuasan seks itu jadi tergantung besar kecilnya pintu masuk. Itu benar nggak sih dok? Oke, tentang husband stitch ya. Jadi buat teman sehat yang belum tahu, jadi kalau wanita saat dia melahirkan, kepala bayi itu kan besar ya. Karena dia nggak muat di vagina secara langsung, biasanya akan dilakukan robekan ya di daerah antara vagina dengan anusnya, ada namanya perineum tuh namanya. Nah, jadi dia akan dilakukan robekan. Nah, saat keluar baru akan dijahit. Nah, normal itu yang akan selalu dijahit. Tapi tadi yang pada kasus husband stitch ini jahitannya ditambah, dikencengin biar lubangnya lebih rapat kasarnya. Satu, saya sangat menolak hal yang dilakukan tanpa persetujuan sang pasien. Itu sudah hal yang tidak benar, itu tidak boleh dilakukan. Apapun itu yang tidak persetujuan dengan pasien, tidak boleh dilakukan. Kemudian tadi apakah kepuasan seksual dipengaruhi oleh besar kecilnya lubang? Itu belum tentu, karena ada banyak faktor. Siapa tahu ada wanita yang bisa orgasme tanpa perlu penetrasi. Ya, ada dengan sentuhan-sentuhan di bagian tertentu dia udah senang ya, dia udah puas. Jadi banyak orang yang beranggapan kalau kepuasan itu harus dengan penetrasi ke dalam segala macam. Kita bisa kok mengeksplor yang lain, bahkan tanpa penetrasi pun bisa mencapai orgasme gitu. Jadi intinya sih husband stitch kalau tidak dilakukannya dengan perizinan, saya sangat kurang merekomendasikan. Dan sebenarnya yang paling penting itu adalah baik itu laki-laki dan perempuan itu melatih otot dasar panggulnya, ya, tetap berolahraga supaya otot-otot yang berperan dalam fungsi seksual bisa bekerja dengan baik. Gitu. Oke. Selanjutnya saya sebenarnya jadi ada pertanyaan pribadi nih dokter. Pertanyaannya ini kan ada ya dok namanya pemeriksaan sperma. Nah itu fungsinya buat apa sih dok? Apa yang dilihat dari spermanya gitu? Udah periksa sperma mas? Belum kebetulan. Belum ya? Iya. Oke, jadi gini, pemeriksaan sperma itu pemeriksaan yang sangat-sangat penting. Penting buat siapa? Satu, orang yang sudah menikah dan belum memiliki keturunan, atau orang yang mau menikah. Ini penting untuk screening awal ya. Karena apa? Di situ akan ketahuan bagaimana fungsi spermanya. Apakah ada masalah atau enggak. Karena fenomena di masyarakat gini, banyak yang bilang
mandul atau tidak bisa memiliki keturunan itu disebabkan karena perempuannya. Oke. Itu banyak banget mitos yang menyebutkan seperti itu. Itu nggak benar ya. Jadi faktor gangguan kesuburan itu 30% bisa pada pria, 30% bisa pada wanita, 30% campuran, 10% belum jelas karena apa. Jadi baik laki-laki dan perempuan menyumbang angka yang sama besarnya. Makanya kalau perempuan dia periksa ke dokter kandungan mungkin akan dilakukan pemeriksaan USG segala macam, tapi laki-laki dia harus dilakukan pemeriksaan sperma untuk tahu bagaimana spermanya itu apakah ada masalah atau enggak. Dan yang paling penting lagi, kesehatan sperma itu mencerminkan kesehatan tubuh kita. Kalau pola hidup kita nggak sehat, kita merokok segala macam nggak baik, spermanya pasti jelek orang yang diperiksa. Tapi kalau kita pola hidupnya baik segala macam, itu spermanya sehat. Walaupun ada banyak faktor lain juga ya yang bisa menyebabkan spermanya tidak ada pada pria, ada faktor gen, ada faktor hormon, keturunan segala macam itu ada juga. Tapi kalau pada orang normal dia sangat dipengaruhi oleh pola hidupnya. Kembali lagi balik ke lifestyle ya dokter. Betul. Ya. Jadi pengen periksa sperma saya setelah ini. Oke, siap, harus periksa. Siap. Nanti kalau menikah jadi udah siap tuh nanti, tinggal langsung terjang. Nah, terus ini juga saya ada satu lagi pertanyaan dok. Kalau untuk cewek, ada nggak sih pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit yang berhubungan dengan organ intim? Kalau untuk perempuan itu mungkin ranahnya lebih ke arah dokter kandungan ya. Jadi saya tetap menyarankan kalau untuk perempuan dia harus konsultasi ke dokter kandungan ya. Kalau laki-laki saya lebih memahami segala macam. Tapi mungkin yang pada umumnya sering diperiksa ada yang TORCH kayak gitu ya. Mungkin itu bisa pertimbangan. Tapi tetap saran saya konsultasi dulu dengan yang mengerti itu dokter kandungan. Kalau pada laki-laki saya sangat menitik beratkan utamanya yang paling penting itu adalah pemeriksaan sperma. Jadi intinya untuk laki-laki dan perempuan sama-sama perlu dilakukan screening sebelum pernikahan. Begitu ya dokter? Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara nih dok. Mungkin ada closing statement dari Dr. Jeffrey? Oke, jadi kalau tadi udah kita diskusi panjang banget ya. Yang pertama, edukasi seksual itu hal yang sangat penting, bukan tabu. Apalagi di era perkembangan zaman ini, kita harus menyiapkan bekal bagi anak-anak kita dan juga diri kita sendiri ya, terutama yang masih muda nih, harus bekali dengan edukasi seksual yang tepat sesuai usia dan perkembangan. Kemudian juga saya sangat menyarankan teman-teman untuk mencari informasi itu yang sangat akurat lah, jangan sampai lihat dari TikTok cewek-cewek joget ejakulasi ini kan itu banyak banget ya. Padahal yang ngasih juga bukan orang kesehatan segala macam, itu harus waspadalah kita dalam mencerna ilmu ya. Jadi usahakan dari orang yang sumber-sumber terpercaya, bisa dari tenaga kesehatan. Kemudian juga saran saya sih penting juga untuk kita menjaga diri kita ya dengan rutin memeriksakan diri, dengan tadi kalau mau dia untuk kesuburan bisa periksa sperma. Mari kita menjaga kesehatan supaya bisa terus sehat, terutama di masa pandemi ini yang sekarang udah mau third wave ya. Semoga kita semua bisa sehat dan tetap masalah seksual itu masalah yang sangat penting. Kalau ada masalah di bidang seks, segera konsultasi ke ahlinya. Dan jangan lupa untuk melakukan screening juga dokter ya. Betul sekali. Oke, gimana nih? Udah menjawab pertanyaan dari kalian semua belum? Sudah? Kalau ada pertanyaan lagi boleh komen di bawah. Kira-kira apa lagi yang mau kalian bahas di Paratalks. Oke, terima kasih banyak Dr. Jeffrey atas waktu dan sharing ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi gimana nih? Udah menjawab pertanyaan dari kalian belum? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe. Jangan takut buat bertanya apalagi kalau itu untuk kesehatan kalian sendiri. Dan satu lagi saya ingatkan, apapun aktivitasnya yang penting sehat. Saya Dir Pasari sebagai host, izin undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.